Oke, aku lanjutkan dari sini ya, gotong royong dalam bercocok tanam. Gotong royong dalam bercocok tanam meringankan pekerjaan yang berat jika dilakukan sendiri. Contoh dari gotong royong bercocok tanam adalah bercocok tanam di padi di Jawa Tengah, Peladang berpindah suku Tolaki, dan Sintuwu Nasional Nosiolapale di Sulawesi Tengah. Bercocok tanam di Jawa Tengah dilakukan oleh para petani yang sawahnya berdekatan. Mereka mencangkul, membajak, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pertanian. Ladang berpindah masyarakat suku Tolaki adalah kegiatan membuka ladang secara berkelompok. Setelah ladang tidak subur lagi, mereka berpindah membuka ladang baru. Sintuun Nasional Lapale adalah kegiatan kerjasama dalam kekeluargaan di bidang pertanian. Pasti soal kayak gini keluar. Nah, situ gotong royong membangun rumah. Tunggu ya. Aku mau ke kamar mandi bentar. Oke, aku balik. Oke, habis itu kita lanjut ke gotong royong membangun rumah. Dalam perkembangan peradaban manusia, rumah menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Gotong royong pun menjadi cara yang tepat saat membangun rumah. Contohnya membangun rumah tradisional di Sulawesi Tenggara, desa Stabat Lama, Sumatera Utara, dan hambatan membangun rumah di pedesaan Yogyakarta. Gotong royong ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Kerjasama dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Kerjasama dalam kehidupan politik antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang memaksakan kehendak kepada orang lain mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Terus kerjasama dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Nah, kerjasama dalam kehidupan sosial antara lain, dalam kehidupan politik antara lain, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menerima dan melaksanakan hasil keputusan untuk keputusan musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Terus ada satu lagi nih, yaitu masyarakat kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama tidak harus diterapkan dalam kehidupan sosial politik, namun juga diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan sila ini adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha semua bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengacu pada wujud paham mutualisme, yakni suatu kehendak asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengacu pada wujud paham mutualisme, yakni suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotong royongan. Asas kekeluargaan dapat menunjukkan adanya
tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama, dan kemakmuran bersama yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Terus kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Wujud usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yaitu koperasi. Muhammad Hatta mengatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang membuat semua dan semua buat seorang. Itu tuh kata-katanya, quotes-nya kemungkinan bakal keluar menurutku. Seorang buat semua buat seorang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1922 tentang perkoperasian, koperasi baik sebagai pergerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Part 2, gotong royong. Gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Gotong royong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Gotong royong dalam arti tolong menolong. Gotong royong dalam arti ini terjadi dalam pertanian, kegiatan rumah tangga, pesta, perayaan, dan bencana atau kematian. Biasanya untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Terus dalam kerja bakti. Gotong royong dalam arti ini terjadi dalam kegiatan yang bersifat umum. Biasanya untuk kepentingan bersama, misalnya membersihkan saluran air atau di tempat ibadah. Oke, aku lanjut ya. Habis itu faktor pendorong. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Jadinya jangan nyari masalah. Itu singkatnya. Terus tadi itu mana lagi ya? Perlu menjaga hubungan baik dengan sesama. Agar dapat bertahan hidup dan diterima, manusia perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau anggota masyarakat lain. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Manusia memiliki kecenderungan berkelompok. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Pasti manusia pengen sejahtera. Terus faktor penghambat. Rasa individualisme manusia yang kuat. Terus faktor penghambat itu ada faktor penghambat gotong royong, itu ada rasa individualisme manusia yang kuat, adanya perbedaan pendapat, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum, rasa percaya diri yang kurang, sosialisasi yang kurang. Terus hubungan gotong royong dengan nilai budaya. Gotong royong dan nilai budaya memiliki hubungan yang erat, seperti yang dijelaskan oleh Binarto tahun 1980. Di dalam hubungan tersebut terdapat 4 konsep berikut, yaitu manusia tidak sendiri di alam semesta. Manusia hanya sebagian kecil dari alam semesta. Manusia adalah pada hakikatnya bergantung dalam berbagai aspek kehidupan dengan sesama. Jadi manusia harus selalu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Manusia senantiasa berusaha konform sesuai dengan sesamanya. Dalam komunitas ada prinsip kesetaraan. Nah, di situ hubungan gotong royong dengan nilai kebudayaan. Tadi udah ya ini. Ini menurut Pinarto tahun 1980. Ada 4 konsep nih.
Nah, nilai kebudayaan adalah suatu keberagaman dan ciri khas yang ditonjolkan dalam suatu daerah dan suatu negara. Salah satu nilai budaya yang terkandung dalam Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong merupakan suatu tindakan yang menyelesaikan masalah dalam masyarakat dan dapat menunjang rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, ini nih ada gotong royong di setiap daerah. Ada Aceh atau Alang Tulung. Kita ingat-ingat nih, tahu-tahu keluar kan? Yaitu tradisi saling tolong-menolong, baik kegiatan sosial, acara keluarga, maupun religi. Tradisi ini didasari ajaran leluhur dan ajaran Islam. Terus dari Sumatera Utara ada Siadapari, Laron, atau uh, Marsio Rupan. Kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan mengerjakan tanam dari setiap anggota kelompok secara bergiliran. Keanggotaan kelompok sifatnya sukarela. Nah kan udah bahaya nih aku kalau ngomong kayak cadel-cadel gitu berarti udah capek singkatnya. Cuman ya nggak masalah. Keanggotaan kelompok sifatnya sukarela dan masa berdirinya tergantung persetujuan peserta. Terus ada Sumatera yaitu Hoyak Tabuik, yaitu kerjasama masyarakat di acara ritual tolak bala untuk membawa dan mengayak tabuik pasca dan tabuik Subarang menjelang matahari terbenam. Terus abis itu ada Rio yaitu Batobo. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Soalnya kalau mau aku baca semua kayaknya bakal panjang sih. Kalau boleh jujur ya. Cuman nggak apa-apa. Karena aku baik, jadi aku baca. Nah, ya karena aku pengen sekalian belajar. Terus ada hoyak tabuik udah ya. Terus gotong royong ini dilakukan yang berkelompok untuk meringkaskan pekerjaan sawah atau kadang seseorang sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Terus kepulauan Riau ada beganjal, gotong royong dan upacara adat pernikahan. Gotong royong antara lain mengambil kayu untuk membangun bangsal atau rumah perlengkapan dan masak, meminjam barang pecah belah dan mengupas kelapa. Terus gotong royong dalam bertani. Setiap anggota berkelompok akan memperoleh bantuan tenaga kerja selama 1 hari dari anggota lainnya. Itu dari Jambi, yaitu namanya pelarian. Terus ada nganggung dari Bangka Belitung. Biasanya ditemui pada hari-hari besar seperti Satu Muharram, Maulid Nabi, dan Idul Fitri. Masyarakat setempat berbondong-bondong membawakan hidangan makanan dari rumahnya dan dikumpulkan ke masjid untuk dimakan bersama sebagai sarana berbagi. Terus ada Sakai Sambayan yaitu dari Lampung Say, Sang Bumi, Rua Jurai. Sikap toleransi saling membantu satu sama lain dari masyarakat Lampung. Terus ada Jawa Barat yaitu Sabilungan. Merupakan tradisi bergotong royong, misalnya membantu pembangunan rumah dalam salah satu anggota masyarakat tanpa memungut bayaran. Terus ada gugur gunung yaitu Yogyakarta, kerja sosial yang dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan berat tanpa mengharapkan imbalan. Terus Jawa Timur yaitu ada Songsong Lombung. Istilah untuk banyak orang untuk yang melakukan satu pekerjaan di lingkungan masyarakat Madura. Terus ada dari Bali yaitu ngayah pekerjaan sukarela untuk kebaikan bersama, misalnya kerja bakti untuk berbagai ritual keagamaan atau adat kemasyarakatan. Terus ada Nusa Tenggara Timur yaitu Pawonda, kerjasama yang melibatkan sekelompok orang, misalnya untuk membangun sebuah rumah. Terus dari Kalimantan Selatan yaitu Nyempolo, kerjasama menebas belantara semak belukar dengan tujuan membersihkan area peladangan dari tumbuhan. Terus Kalimantan Timur yaitu Paleo, kerjasama membersihkan sawah sebelum ditanami dan menanam padi. Terus Sulawesi Utara yaitu Mapalus, kerjasama saling menolong secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya pembuatan rumah, berkebun, dan bertani. Terus Amosi yaitu Sulawesi Selatan, kerjasama memberi penetapan
dan pusat pada pertengahan perahu yang dilanjutkan dengan menarik perahu tersebut ke laut. Terus ada Hileia Gorontalo, tolong menolong apabila ada kedudukan para tetangga datang membawa isi dapurnya dan memasak di rumah orang yang berduka. Terus ada Maluku, ada Masohi, kegiatan aktivitas kerjasama saling tolong menolong dengan pengerahan tenaga. Misalnya dalam perkawinan, kematian, menggali sumur dan membuat pagar rumah. Terus ada Papua Barat yaitu Helm Foy, Kenambai, Umbai. Bekerja dengan semangat gotong royong, satu utuh cerai berkarya menuju kejayaan. Misalnya bersama-sama menghasilkan karya seni untuk festival Danau Sentani. Terus part 3, kerjasama dalam kehidupan. Itu ada yang pertama, ada kerjasama dalam kehidupan politik. Maaf kalau umpamanya agak banyak nih materinya, emang banyak. Aku pun jujur capek sih. Cuman gak masalah kok. Dari Jawa Des. Untuk menghiburnya aku biasa ngewibu. Oke, kita lanjutkan. Semangat bermusyawarah terlihat dalam sila keempat. Kerakyatan mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, ini rakyat berdaulat. Hal ini terwujud dalam sistem demokrasi. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebab manusia menghendaki adanya perlakuan yang sama sesuai dengan kedudukannya. Hikmat dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum. Kebijaksanaan adalah dorongan kehendak yang tertuju pada kebaikan yang rasional dan manusiawi. Terus apa lagi ya? Kebaikan itu yang dijiwai oleh sikap yang adil dan beradab sesuai ajaran agama, dan kerakyatan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai persatuan. Kata permusyawaratan mengacu pada suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk memutuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan mengacu pada suatu tata cara atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Terus musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Terus menerima dan melaksanakan Oke, habis itu apa lagi ya? Jadi itu kita sama mana? Nah, mufakat itu diliputi oleh semangat kekeluargaan ya. Terus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Terus musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan pengamalan sila kelima. Kalau umpamanya tadi itu dalam politik itu sila keempat yaitu musyawarah, sedangkan umpamanya ekonomi itu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau umpamanya yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Habis itu kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang artinya perekonomian disusun dengan usaha bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah ini nih sama yang tadi itu yang tentang koperasi.
Oke, aku lanjutkan ya. Saya mengacu pada ini mutualisme berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama mengacu pada wujud paham mutualisme, yakni suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotong royongan. Asas kekeluargaan menunjukkan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama, dan kemakmuran bersama yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Wujud usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi. Tunggu ya, aku lanjutkan. Sabar-sabar. Tunggu. Maaf, aku agak konsen nih. Menunjukkan adanya tanggung jawab menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama, dan kemakmuran. Oke, habis itu wujud usaha berdasarkan, nah ini nih, terdapat sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi. Nah ini hubungannya dengan koperasi. Terus Muhammad Tanta mengatakan operasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Semua buat seorang dan semua untuk seorang atau buat seorang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tata perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Terus kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia perlu pendanaan besar yang bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini hukumnya itu wajib atau dipaksa. Tidak mendapatkan imbalan tapi diberikan secara imbalannya itu secara tidak langsung seperti pembangunan negara. Negara itu uangnya dari ini apa mah? Nah, habis itu udah ya, terus terkait dengan hal ini, pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Perpajakan dalam wujud partisipasi dan kontribusi real nih, real cuy, no fact nih, real. Ada gak yang bocah meme di sini?
Kezuno, bocah meme bukan sih? Maksudnya itu suka meme enggak? Nih, real. Kontribusi real atau kontribusi asli dari rakyat kepada negara. Kerelaan rakyat membayar pajak merupakan upaya nyata keterlibatan rakyat dalam pembangunan. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terus, nah, perpajakan adalah wujud partisipasi dan kontribusi real rakyat di daerah. Kerelaan membayar pajak merupakan upaya nyata keterlibatan rakyat dalam pembangunan. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perpajakan dapat dianggap sebagai kerja gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Keikutsan serta rakyat dalam mendukung kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat ini menjadi wujud nilai kerakyatan. Terus kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Dan kegotong royongan, terus bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan terhadap orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Terus tadi itu secara ekonomi, sekarang secara keamanan. Tadi udah politik itu berhubungan dengan Pancasila sila keempat yaitu musyawarah, dan kalau ekonomi itu berhubungan dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus ini kita masuk ke pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 30 UUD 1945. Oke, aku lanjutkan ya. Terus bunyi pasal pasal 30 UUD 1945. Ini dari tadi ada yang ngecek aku nih. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari angkatan udara. Ya, tunggu. Terus usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Itu tadi ayat 2 ya. Terus ayat 3-nya, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Terus ayat keempat, Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau apa ya, Kepolisian Negara Indonesia itu Kapolri, Kepala Polisi, Polisi Republik Indonesia, Polri, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah ini nih, bunyi pasal 30 UUD 1945 dari ayat 1 sampai 5. Terus kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan dapat diwujudkan dalam upaya bela negara. Pasal 27 UUD 1945 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana disebut dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, terus pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdi sesuai dengan profesi. Jadi sebagai guru itu memberikan ilmu. Nah itu kan guru itu kan juga tentara, maksudnya itu bukan tentara sih, pahlawan lah, pahlawan bagi kita semua. Maksudnya memberikan ilmu. Nah, di situ kerjasama antar umat beragama. Nih, kita ulangin lagi ya. Nah, tadi itu ada tuh pasal 27 ayat 3, terus upaya bela negara nih, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Terus ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini berdasarkan ya. Terus ikut sertaan warga negara dalam upaya bela negara itu ada di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tahun nomor 3 tahun 2022 tahun 2002. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bangsa, dan budaya dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari keanekaragaman agama. Kemajemukan ini dapat terjadi karena negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 1 angka 1 atau nomor 1, Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan keutuhan
kerukunan umat beragama, pemberdayaan keadaan hubungan secara sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Jadi landasan utama hukum-hukum di Indonesia itu yaitu UUD 1945. Itu sih yang mutlak, nggak bisa dibantah. Terus terima kasih, semoga bermanfaat. Ini yang buat itu aku, terus Arkadia kelas 7F absen 5 sama Keisha. Aduh, ini aku salah nulis. Elah, aku dulu nggak tahu absen Keisha. Dulu aku pernah tulis Keisha anak kelas 7G, Keisha anak kelas 7F. Nah, ternyata dia anak kelas 7E. Aku nggak sadar. Ya udah. Oke. Aku lanjutkan ya. Terus kita ke bab terakhir. Aku habis ini mau olahraga. Watashi mau olahraga. Watashi wibu tapi watashi juga butuh olahraga karena olahraga itu. Ya. Nanti yang filenya boleh dikirim Mbak? Boleh. Oke, kasih. Aku rencana mau bahas ulangan, cuman aduh aku pengen olahraga sih maksud itu. Pengen istirahat lah, pengen ini refreshing. Soalnya kalau umpamanya kepalanya udah keisi terus nanti meledak maksudnya itu apa ya, kepenuhan atau jadi kalau umpamanya dalam bahasa yang pas LDKS itu toxic productivity. Nah, kalian pernah dengar kan toxic productivity itu? Jadi kayak kalau tidak tidur teratur, maksudnya itu tidurnya malam atau iya gitu sih. Tidurnya itu teratur gitu. Terus kalau umpamanya nggak teratur itu udah masuknya toxic productivity. Nah itu. Nah habis itu aku end aja dulu ya. Habis ini kita lanjut ya. Kita lanjut part 2.